pawangnya ini atau ritualnya inilah sebab. Nah, lantarannya Ustaz. Ini punya hukum tersendiri pula ini. Gitu Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz? Hukumnya syirik juga. Itu HiPod Hijrah TV Podcast Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Rizky dalam program acara HiPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan salah satu guru kita, ya, beliau adalah Ustadz Ahmad Darmawan hafizahullah taala. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu yang sudah antum luangkan sehingga antum bisa hadir di studio podcast kita ini Ustaz. Oh iya, antum jazakumullah khairan. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, insya Allah hari ini tema kita adalah pawang hujan Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, baru-baru ini viral Ustaz di seantero Indonesia Raya bahkan dunia Ustaz. Masya Allah. Tentang pawang hujan ini Ustaz. Yeah. Sebelum kita masuk ke topik masalah utama Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang pawang hujan ini dalam pandangan hukum syariat Islam Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan semua pengikutnya. Ya, sudah kita sampai kabar dan juga kita sudah melihat ya tentang fenomena yang terjadi, yaitu larisnya ya pawang hujan. Ya, bahkan sampai internasional ya. Internasional. Masya Allah. Berkenaan dengan pawang hujan itu, secara hukum Islam, syariat Islam, dan kita memang harus yakin ya bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Ya, Islam itu adalah ajaran yang menyelesaikan perkara, ya, yang menjelaskan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, nah, tentang pawang hujan atau dalam arti seseorang itu bisa menurunkan hujan atau menolak turunnya hujan, ya, maka hal seperti ini dalam ajaran Islam jelas ini berkenaan masalah rububiyah Allah. Masya Allah. Perbuatan yang khusus Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, tidak ada sekutu bersama Allah, ini harus kita yakini. Ya, jadi tidak ada sekutu bersama Allah dalam rububiyah Allah. Ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencipta, mengatur, memberi rezeki, termasuk di dalamnya adalah mengatur hujan. Ya, menetapkan hujan, menurunkan hujan, atau menolak hujan, mencegah hujan, memudahkan hujan. Iya, memudahkan turunnya hujan. Ya, itu perbuatan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga kalau berkenaan tentang pawang hujan di sini, ya, kok diyakini seseorang tersebut, ya, atau dipercaya orang ini bisa menolak hujan, itu jelas berseberangan dengan rububiyah, keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kesyirikan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syirik itu adalah dosa besar. Masya Allah Ustaz, tadi sudah kita ambil kesimpulannya ya Ustaz ya, bahwa pawang hujan apapun itu namanya, profesi pawang hujan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan Ustaz. Iya. Dan itu dosa besar Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Itu perbuatan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya dalam Al-Qur'an. Betul Ustaz. Tidak ada sekutu bersama Allah. Seperti disebutkan dalam surah Fatir itu ya. Bahwa Allah satu-satunya yang bisa itu. Ya, ma yaftahullahu linnas min rahmatin fala mumsikalah. Masyaallah. Ya, siapa
yang Allah Subhanahu wa taala itu bukakan untuk manusia itu rahmat. Misalkan hujan. Nah, Ustaz. Allah akan turunkan. Allah tetapkan turun. Kata Allah apa? Fal mumsik. Enggak ada yang bisa menolak. Jadi satu-satunya yang bisa untuk menurunkan hujan, menetapkan hujan dan tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tegas Allah katakan enggak ada yang bisa menolak. Betul, Ustaz. Masyaallah. Jadi pawang hujan itu sudah harus kita hilangkan dalam kepercayaan kita itu. Benar, Ustaz. Masya Allah, nah Ustaz sudah jelas nih awal-awal kita obrolan kita nih Ustaz. Terus ini kita kembali ke topik utama kita Ustaz. Ya belum lama ini alhamdulillah kita atau Indonesia menjadi tuan rumah gelaran MotoGP Ustaz. MotoGP itu adalah Grand Prix balapan motor. Jadi yang diadakan di Mandalika Lombok. Masya Allah. Nah, Oke, Ustadz, jadi kita langsung ke topik masalah saja Ustadz. Nah ini nanti kita akan lihat di layar monitor tentang gelaran kemarin di Mandalika, sirkuit Mandalika Lombok. Silakan. Nah ini Ustadz. Itu pawang. Ini pawang hujannya Ustadz. Nah inilah aksi pawang hujan ketika melakukan ritual dalam rangkaian gelaran MotoGP. Jadi ini kabarnya dia sudah dikontrak selama 21 hari dari sebelum persiapan Ustaz. Nah ini, jadi ini diminta untuk tidak turun hujan Ustaz. Nah ini ada sesajennya Ustaz. Sesajen yang diletakkan di area sirkuit. Ya. Kemudian ini sebelumnya pada hari kedua pawang hujan meminta hujan turun pagi hari. Oh ini ruang kerja pawangnya Ustaz. Masya Allah. Jadi agar bisa membersihkan sirkuit ya, karena gelarannya di sore hari. Nah ini pada hari pelaksanaan hari H-nya di hari Ahad itu dia minta agar hujan tidak turun pawangnya. Nah terus hujan kah atau nah ini nanti kita lihat Ustaz, kita lihat bersama. Ternyata pada hari Ahad atau pada hari H gelaran MotoGP itu, nah ini dia nih Ustaz. Ternyata hujannya sangat deras Ustaz. Hujannya sangat deras sekali ya. Jadi intinya itu tidak terbukti. Gagal berarti. Gagal gitu Ustaz. Nah, ini nanti kita lihat ya, di situ ada sorak-sorai dari para penonton dan semua pada heran Ustaz, termasuk tamu-tamu kita yang pembalap-pembalap dari luar negeri itu heran juga Ustaz. Yang notabene sebenarnya mereka semua non muslim Ustaz. Nah, tapi mereka heran dengan ritual yang seperti ini Ustaz. Ya. Nah ini Ustaz, ini waktu hari H itu Ustaz. Nah ini hujan deras ini Ustaz. Ini hujan ini. Hujan deras ini. Tuh. Nah itu. Nah ini ada sorak-sorai dan lain-lain di situ Ustaz. Ya. Baik Ustaz, dari yang sudah kita saksikan di monitor tadi Ustaz, bahwa di situ ada pawang hujan yang memang disiapkan untuk menolak atau menghalangi hujan, ya, yang mereka yakini itu bisa gitu. Bagaimana Ustaz ini menurut pandangan antum ya? Kembali lagi tentunya untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang muslim khususnya Ustaz, karena yang non muslim aja heran Ustaz. Nah, gitu loh. Tapi justru kebanyakan dari saudara-saudara kita kaum muslim malah memakluminya dan malah biasa saja dengan aktivitas pawang hujan ini Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah. Berkenaan dengan fenomena tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita kaum muslimin dan lebih khususnya negeri kita ya. Ya betul. Karena memang keberkahan negeri ya. Salah satunya memang bahkan sebab utamanya adalah harus jauh dari perbuatan syirik. Ya. Pawang hujan harus bersihkan, tidak boleh menggunakan ritual pawang hujan.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, beriman itu bertauhid, percaya sama Allah, ya, mereka bertakwa, Allah akan bukakan, sungguh bentangkan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, jadi ya negeri kita, mudah-mudahan ya Allah bantu, Allah tolong untuk betul-betul nanti terhilangkan atau terkikis berkurangnya fenomena kesyirikan seperti ini. Ya, sehingga menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terus berkenaan dengan itu pawang itu ya. Ya mudah-mudahan kaum muslimin lah pada sadar, pada mengerti. Karena jelas sekali dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan pawang hujan, ritual yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan akidah Islam. Ya. Pertama tadi sudah disebutkan ya dalam Al-Quran surat Fatir tadi. Allah jelas-jelas tadi. Fala mumsikalah. Gak ada yang bisa menolak hujan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apalagi tadi apa? Itu Ustaz. Apalagi terbukti tadi hujan Ustaz. Masya Allah. Padahal sebelumnya pada hari Ahad diminta untuk supaya tidak turun hujan karena itu hari hanya Ustaz. Ya, tapi ternyata Allah guyurkan hujan lebat pada waktu itu. Sudah Allah tetapkan, tidak ada yang bisa menolak. Betul Ustaz. Nah, ini ada yang berusaha menolak. Nah itu. Ya, Masya Allah. Dan juga kan semua sudah ditakdirkan. Gitu. Betul Ustaz. Sudah ditakdirkan. Ya, kapan sudah ditakdirkan ini? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kan sudah ini orang ngapa-ngapain begini. Sudah Allah tetapkan. Betul, hujan tidaknya. Ya, itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum pawang ini ada mungkin ya. Betul Ustaz. Ya, jelas begitu. Jelas begitu. Kemudian ini kan urusan gaib. Benar Ustaz. Ya, jelas dalam Al-Quran keyakinan seperti ini. Ya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitsa. Di sisi Allah itu adalah kunci-kunci perbendaharaan ilmu gaib. Ya, di antaranya apa? Kapan terjadinya kiamat. Digandengkan dengan kapan terjadinya kiamat adalah apa? Turun hujan atau tidaknya. Itu urusan Allah. Masya Allah. Gak ada yang berserikat dalam hal ini. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin sadar, ini keyakinan yang jelas dalam Islam ya. Jadi jangan sampai seorang muslim itu tidak menyadari ini, bahkan sampai sengaja menyelisih keyakinan seperti ini. Itu dia Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kemudian juga harus diperhatikan ini ya. Ya, mudah-mudahan siapa saja dari saudara-saudara kita yang masih percaya ya. Ya. Pertama, kalaupun toh terjadi hujan misalkan, tidak hujan. Tidak hujan. Ya. Kalaupun toh misalkan ini yang diminta tadi dengan pawang tadi supaya tidak hujan. Betul Ustaz. Atau hujannya pas ini waktunya, hanya diatur dia lah begitu. Betul. Kalaupun toh misalkan terjadi hujan, tidak hujan, ya kita katakan apa? Tetap harus kita yakini yang menentukan hujan atau yang memberi hujan itu atau yang menolak hujan tetap siapa? Allah. Bukan mereka. Betul Ustaz. Nggak boleh kita. Oh iya, itu nggak boleh. Iya. Kalau udah percaya berarti kita. Iya, nggak boleh seperti itu. Betul loh, itu nggak jadi hujan Ustaz. Ya biarin mereka itu seperti itu. Tetap keyakinan kita hujan tidak hujan. Kok kebetulan pas itu hujan misalkan lah kata mereka tadi. Ya kita katakan itu ketetapan Allah. Nggak ada sangkut pautnya dengan siapa? Pawang tersebut. Pawang, Masya Allah. Ya. Betul, kemudian yang kedua, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya itu kok mungkin nampaknya lewat pawang-pawang itu misalkan. Betul Ustaz. Karena ini yang diviralkan. Iya, ini yang kita tonton itu ya. Benar Ustaz. Nampaknya hujan, tidak hujan. Yang di shooting, yang diviralkan pawang nih misalkan. Belum tentu sesuatu yang terjadi di dunia itu Allah cinta, Allah ridha, belum tentu. Kita sudah yakini itu sudah Allah, nggak ada sangkut paut itu. Kalaupun toh di media itu ditampakkan pawang, ya tetap kita yakinannya Allah. Yang kedua, apa yang terjadi itu belum tentu Allah ridho. Kalaupun toh terjadi sesuai dengan keinginan mereka. Betul Ustaz. Ya, seperti iblis misalkan ya. Iblis diusirlah dari surga. Pernah minta sama Allah. Ini kan
teman-temannya iblis ya wajar aja. Apa permintaannya itu? Ketika diusir itu, angdirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku. Ya, jangan dibinasakan. Minta sama Allah ini, tangguhkan aku sampai hari kiamat, jangan dibinasakan. Allah kasih enggak ini? Kasih. Allah tetapkan, ya. Betul. Dia tetap awet sampai hari kiamat. Tapi apakah Allah cinta dengan si iblis? Enggak. Betul. Jangan nanti, oh iya, ternyata enggak jadi hujan. Hebat nih Pawang. Jangan seperti itu. Benar-benar Ustaz. Ya. Jadi jangan tertipu dengan penampakan kedikdayaan, kesaktian itu yang diviralkan itu. Jangan. Benar, ya. Sesuatu yang terkenal, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu belum tentu Allah cintai. Betul. Terus bagaimana tahu cinta dan tidak cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ya kita ukur dengan ajaran Islam ini. Betul, Ustaz. Masya Allah. Ya, harus dipahamilah. Gitu ya. Iya, nah Ustaz. Masya Allah, nah Ustaz, untuk pawang hujan ini memang fenomena yang sedang terjadi sekarang ini, yang kita khawatirkan adalah itu menjadi pemandangan yang biasa. Artinya orang sudah biasa melihat pawang hujan beraksi di sana sini, berarti kan sudah terbiasa melihat kesirikan, Ustaz. Nah, itu yang salah satu kita khawatirkan, Ustaz. Nah, makanya di sini Ustaz perlu dipertegas atau diperjelas, Ustaz, bagaimana hukum bagi orang yang mempercayai ini, Ustaz. Nah, jadi tadi misalnya di gelaran sirkuit Mandalika tadi, ternyata memang kata antum tadi hujannya tidak turun, atau memang hujannya itu kan tadi deras, Ustaz, tapi kan dia itu apa, nggak tahu itu apa, melakukan ritualnya sehingga sehingga setelah sekian menit hujan reda. Nah, ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin juga yakin bahwa itu buktinya berhenti hujannya. Nah, seperti. Nah, ini bagaimana hukum bagi orang yang meyakini? Dan satu lagi, Ustaz, yang mengundang, Ustaz. Yang mengundang pawang hujan. Bagaimana ini hukum bagi mereka, Ustaz? Betul, Ustaz. Nah, ini hukum pertama memang berkenaan dengan pelakunya sendiri tadi ya, pawang hujan itu sendiri. Itu salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas dalam Al-Qur'an perbuatan syirik ya, yang melakukan tadi ritual-ritual tadi ya. Dan jangan tertipu dengan bahasa doa ya. Itu permohonan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terbukti dengan sesajen yang dia gunakan, dengan apa itu? Dupa atau apa ya? Dupa. Itu sudah ciri-ciri bukan dari Islam. Betul. Gak usah bingung gitu loh. Apa dulu Nabi SAW ketika mohon hujan atau mungkin mohon sesuatu pakai dupa, pakai apalah bentuk-bentuk itu enggak ada. Betul, Ustaz. Ya, jadi jangan tertipu. Itu sedang berdoa. Doa kalau diisi dengan diselingi dengan hal-hal itu sudah ada kaitannya dengan makhluk-makhluk yang lain itu. Benar, Ustaz. Ya. Pertama tentang hukum orang yang melakukan ritual tadi ya, menolak hujan tadi, ini jelas masuk dalam perbuatan syirik. Terus syirik yang masuk yang mana? Kan syirik itu para ulama sampai jelaskan ya, ada syirik besar, betul. Ya, ada syirik kecil. Nah, kalau syirik besar itu yang sampai mengeluarkan dari Islam. Ini bahayanya nih ya. Kalau syirik kecil, dosa yang paling besar. Jadi jangan tertipu dengan kalimat kecilnya. Ya. Nah, kapan bisa menjadi dosa besar di sini? Ketika dia meyakini bahwa orang ini atau dia sendiri itu bisa menurunkan atau menolak hujan dengan sendirinya. Nah, itu berarti meyakini juga termasuk dia mendapatkan dosa besar, Ustaz. Ya, dosa besar. Orang yang melakukan itu, orang yang mempercayai itu, ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh telah ingkar dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang melakukannya kena dosa besar. Ya. Kalau yang mempercayainya, ya Masya Allah sama saja. Percaya bahwa orang tersebut bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan, ini bisa syirik besar. Masya Allah. Ya, tapi dalam arti begini, bukan kita langsung mungkin ada seorang muslim itu kita katakan kafir, keluar daripada Islam, tapi perbuatan ini bisa mengeluarkan daripada Islam. Betul, ya. Apalagi ketika dia sudah paham, karena hukum itu kan kaitannya dengan paham ya, dengan ilmu. Ya, kalau betul-betul sudah berilmu,
Ya, dia meyakini itu misalkan sampai melakukan ritual itu, bahkan mempercayainya tadi. Nah, inilah bisa masuk dalam syirik besar. Masya Allah. Ya. Atau yang kedua, kategori yang kedua ini. Orang yang melakukan atau orang yang percaya tadi, atau yang ngundang yang percaya lah. So ngundang nggak percaya. Ngundang otomatis percaya. Ya. Ngundang. Nah, atau kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang kedua itu meyakini sekedar sebab. Dan ini paling banyak sepertinya. Betul. Kalau sampai meyakini orang ini hebat, dialah yang menentukan turun dan tolak hujannya, itu ada. Ini kondisi yang paling parah. Ya, kalau ada yang sampai seperti itu. Ya, jadi kepercayaannya luar biasa ini. Betul. Bisa syirik besar kalau yang ini. Nah, kalau yang kedua di sini meyakini sekedar sebab. Nah, itu dia. Ya, tapi dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nah, cuma pawangnya ini atau ritualnya inilah sebab. Nah, lantarannya. Ini punya hukum tersendiri pula ini. Gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Hukumnya syirik juga. Itu masuk syirik kecil. Oh, syirik kecil. Dosa yang paling besar ya. Jadi kalimat syirik itu jangan kita katakan itu ada kecilnya. Oh, berarti remeh. Berarti setiap yang disebutkan masuk dalam kategori syirik itu dosa yang paling besar. Dosa besar. Walaupun dia syirik kecil, Ustaz. Walaupun syirik yang berlabel kecil. Masya Allah. Ya. Karena disebutkan oleh para ulama kita, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa mensekutukan. Di situ mutlak, umum. Syirik apa di sini? Ya pokoknya syirik. Umum gitu. Betul, Ustaz. Berarti inti yang disimpulkan para ulama harus hati-hati. Harus hati-hati. Bisa jadi baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar, itu tidak Allah ampuni. Syirik itu lebih besar dosanya daripada berzina. Mencuri, merampok, betul, ghibah dan lain seterusnya. Walaupun sama-sama dosa besar. Betul. Ya, jadi intinya jangan main-main dengan syirik ini. Jangan percaya, benar, Ustaz. Jangan ngundang, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Nah, ini kenapa dimasukkan dalam syirik? Padahal dia meyakini sekedar apa tadi? Lantaran atau sebab. Ya, saya itu ya kepercayaan tinggi sama Allah kan itu ya. Iya, betul. Ya ini kan ya sekedar sarana, sekedar sebab lah Pak Ustadz misalnya kan. Iya, betul. Kita katakan sesuatu ya sebab ya, kalau sebab yang bukan ditetapkan oleh syariat, maka inilah yang masuk dalam syirik. Ya. Jadi kalau misalkan di sini sebab manfaat, sebab penolak bala. Ya. Kaidah yang disebutkan para ulama, pertama, kalau sebab ini ditetapkan oleh syariat di Al-Qur'an atau di hadis, maka kita tetapkan sebagai apa? Sebab manfaat dan sebab tolak bala. Tolak hujan misalnya. Kalau ini sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat, ya kita tetapkan. Ini bukan syirik. Karena sebabnya sudah sah secara Al-Qur'an dan sunnah. Ya, misalkan kita dalam pengobatan nabawi misalkan ini, kita ada minum madu misalkan. Madu kan sudah ditetapkan. Betul. Itu sebab terjadinya manfaat ini. Betul. Karena sudah ditetapkan dalam syariat Islam ini. Betul. Bolehkah kita yakini madu itu sebab manfaat begini? Ya boleh. Boleh. Benar. Lantarannya boleh. Benar. Ya. Nah, dan pengobatan yang lainnya. Atau cara yang kedua, ini yang masih dibolehkan ya, supaya kita selamat ya. Jangan dikit-dikit alasan cuma sekedar sarana, sekedar lantaran. Lantaran kalau salah menetapkan sebab dan lantaran tersebut, ini bisa syirik juga. Masya Allah. Ya. Yang kedua apa? Sebab ditetapkan oleh penelitian yang ilmiah. Jadi memang sebab ini masuk akal. Sebab ini sesuai dengan penelitian yang terpercaya itu memang memiliki khasiat-khasiat tadi. Jadi memang terbukti ya, terbukti dari kandungannya, dari sisi kaitannya gitu. Jadi jangan sebab itu cuma mistis, cuma ritual, cuma nenek moyang, pemahaman warisan leluhur begitu. Itu enggak boleh.
Ya. Nah, jadi sebab yang ditetapkan oleh penelitian-penelitian yang ilmiah dan memang ada kandungan yang sesuai, maka kalau ditetapkan seperti itu secara Islam boleh kita menetapkan ini sebab manfaat, ini sebab tolak bala. Boleh. Iya, Masya Allah. Ya. Misalkan kita pakai apalah itu. Kalau pengobatan apa dalam Islam itu yang pakai benda tertentu mungkin ditempelkan, misalkan zaitun, misalkan ya. Dioleskan itu obat ini. Karena diteliti zaitun itu ternyata apa? Menurut penelitian juga terkandung ini dan itu. Jadi ada kaitannya gitu. Betul, Ustaz. Atau mungkin sampai sebagian itu dalam hadis itu walaupun kita dibenci untuk menggunakan pengobatan misal kai dengan besi panas nyos itu ya. Itu tetap kan karena ada sisi kaitan secara ilmu kedokteran secara ada sebabnya itu. Ya. Tapi kalau ini tidak ada sebab, memang sekedar ritual, jampi-jampi, tradisi yang warisan leluhur begitu. Bahkan ada sisi kaitan tadi apa tadi? Ada sajennya, mungkin ada dupa-dupanya. Itu kalau secara penelitian orang-orang yang meneliti itu nggak ketemu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Berarti ketika melakukan seperti itu, inilah yang masuk dalam syirik kecil. Dosa besar. Dosanya tetap besar tapi Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, tadi penjelasan antum tentang syirik ya, ada syirik besar dan syirik kecil, tapi dua-duanya tetap dosa besar Ustaz. Nah tadi antum sempat singgung juga Ustaz tentang ritual yang tadi dilakukan oleh si pawang hujan ini, ya mungkin bisa memberi pelajaran kepada seluruh kaum muslimin Ustaz, bahwa mereka bukan atau dia bukan seorang muslimah atau bukan seorang Islam. Nah, jadi ya harus ini bisa memberi pelajaran kepada kita bahwa itu bukan dari Islam. Jadi tidak usah dilakukan gitu. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini adalah hal syirik. Baik yang melakukannya, yang mempercayai, dan termasuk yang ngundang tadi. Kaitannya dengan yang ngundang itu kan karena pasti percaya, karena biasanya event-event Ustadz ya, kita tidak bisa pungkiri juga masih banyak yang menggunakan pawang hujan ya, seperti ada orang mau nikahin anaknya hajatan ya kan, takut nanti hujan, kalau hujan nggak ada tamu kan, pakai pawang. Nah ini tidak kita pungkiri pasti masih ada terjadi di sebagian besar masyarakat kita. Semoga Allah berhidayah. Amin Ustaz. Mudah-mudahan dengan menyaksikan obrolan kita ini mereka semuanya jadi tersadar dan meninggalkan perbuatan syirik ini Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, ini salah satu yang ana pengen tanyakan ke antum juga Ustaz, setelah tadi antum jelaskan tentang syirik besar, syirik kecil dan dosanya dosa besar. Bagaimana nih caranya Ustaz supaya saudara-saudara kita muslim ini bisa terhindar dari kesyirikan Ustaz? Nah, Ustaz. Terus berkenaan cara kita saudara-saudara kita kaum muslimin lah secara umum ya, agar terhindar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pertama itu ya berdoa lah ya. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nomor lupa. Satu ya doa. Kadang-kadang lupa ini Ustaz, doanya ini. Nanti kita sampaikan doanya. Ya, siap, jadi memang ada doanya. Ya, itu menunjukkan kita ini kan fakir. Betul. Kita ini lemah. Benar Ustaz. Sekuat apapun kita tetap lemah. Benar Ustaz. Ya. Yang memiliki, yang menguasai, itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa. Berdoa dari kesyirikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, agar saudara-saudara kita ini mudah-mudahan sadar dan bisa menghindar dengan perbuatan syirik yang seperti ini. Betul Ustaz. Ya belajar. Harus belajar. Belajar ilmu syar'i Ustaz. Ya, semangatkan dengan belajar ilmu syar'i. Ajak istri, suami ya, anak-anak, keluarga, masyarakat ya, untuk mereka mau belajar. Nah, itu. Apalagi sekarang semuanya gampang, mudah Ustaz, mau belajar kan. Sambil pulang kerja tidur-tiduran nonton Hijrah TV Ustaz. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Jadi sekarang media sosial terus media TV juga banyak menayangkan tentang kajian-kajian Ustaz. Nah, itu mungkin harus kita nih punya giroh atau semangat untuk belajar Ustaz. Ya, harus semangat untuk belajar. Ya, betul Ustaz. Ini masalah belajar agama kita ini kan fardu ain harus dipahami, apalagi berkenaan dengan akidah ya, berkenaan dengan keyakinan harus dipelajari. Tanggung jawab ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Jadi harus diajak betul keluarga, masyarakat ya, untuk mereka mau belajar.
Belajar dengan benar. Jangan tersibukkan dengan urusan dunia ya. Ini pelajaran dunia yang ya kita bukannya tidak boleh ya kita belajar urusan dunia. Tapi ketika seseorang itu terjebak berlomba-lomba dalam ilmu dunia, melupakan akhirat atau urusan agama ini, ya jelas itu dia. Ya, makanya dalam Al-Qur'an ya atau dalam hadis Nabi atau ucapan para ulama, sebab kerusakan itu adalah al-jahlu. Sebab paling banyak kerusakan itu adalah kebodohan dalam urusan agama. Masya Allah. Ya, mungkin harus ditingkatkan daya dan semangat untuk belajarnya. Betul Ustaz. Dan saya yakin ya saudara-saudara kita yang masih melakukan kesirikan, mempercayai pawang hujan, mengundang pawang hujan, ini jelas dia tidak tahu ilmunya Ustaz. Ya, mungkin belum mengetahui. Makanya itu tadi pentingnya yang kata antum, yang nomor 2 belajar ilmu syar'i Ustaz. Masya Allah. Belajar. Nah Ustaz. Nah baru yang ketiga Ustaz. Gimana caranya? Semangat berdakwah. Masya Allah. Itu penting. Jangan sekedar mengandalkan orang harus belajar, ya kita juga memfasilitasi gitu. Memfasilitasi dan harus mau belajar juga Ustaz. Nah, kita fasilitasi, kita dakwah. Ya, bagi yang mungkin sudah tahu. Ya, dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya kan bisa berdakwah. Tidak harus dengan kita berceramah begini. Benar ya. Bagi yang mungkin memiliki harta, Masya Allah. harta untuk dakwah. Masya Allah. Ya, yang memiliki tenaga, ya membantulah dengan tenaganya, saudaranya diajak. Ya. Masya Allah. Nah, dan lain seterusnya. Intinya dengan adanya fenomena seperti ini menggugah kita untuk semangat berdakwah. Masya Allah. Menyadarkan kaum muslim, dan pahalanya luar biasa ya. Belajar dan mengajarkan agama ini ya dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, pahalanya luar biasa. Masya Allah. Ya, dan itu adalah hak muslim yang paling tinggi ya. Kecemburuan kita kepada saudara kita untuk mendapatkan hidayah. Itu dia. Nah ini kadang nggak perhatian. Ya. Kita pengennya kita yang dapat ilmu biar saudaranya dapat tahu. Itu ini sudah dosa sebenarnya. Jadi harus semangat untuk berdakwah. Betul Ustaz. Ya, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak, memberi petunjuk kepada suatu kebaikan, kepada hidayah, baginya pahala dari orang yang mengerjakan tersebut. Masya Allah. Ya, tanpa mengurangi ya Ustaz. Tanpa mengurangi dari pahala orang yang mengerjakan tersebut. Itu satu orang dapat hidayah. Gimana kalau sampai berapa? Ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Itu tadi kita hitung satu Ustaz. Satu ya. Alhamdulillah Hijrah TV ini jangkauannya seluruh Nusantara Ustaz. Ya mudah-mudahan semoga kita jutaan sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan media Hijrah TV kita itu meluas, dan dengan sebab ini Allah bukakan hidayah. Masya Allah. Muslimin secara umumnya. Amin. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dari penjelasan antum tentang berdakwah ini Ustaz, mungkin ini salah satu hikmah dari kejadian pawang hujan ini yang viral ini ya, supaya mengingatkan buat yang sudah berilmu untuk mau mendakwahkan ilmunya, yang belum berilmu mau belajar gitu Ustaz. Ya kan? Iya. Inilah hikmahnya. Hikmahnya itu Ustaz. Jadi jangan sekedar mencela. Betul. Ini seperti ini, dakwah ya mudah atau kita nggak usah ikut andil, jangan. Justru ketika ada lawan yang seperti ini. Betul Ustaz. Ya, kejadian yang kita memilukan gitu lah, sedih begini. Ya kita harus ternyata penting berdakwah. Benar Ustaz. Saya sebagai muslim juga ya, karena kejadiannya di negara kita, ya saya merasa ya Ustaz, karena ini jadi bahan ledekan Ustaz. Bahkan tamu-tamu dari luar negeri ini merasa heran gitu. Apalagi mayoritas muslim kan. Itu apalagi kita ini negara mayoritas muslim Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah tadi Ustaz, yang nomor 3 berdakwah Ustaz ya. Jadi berdakwah tadi kata antum nggak harus dengan lisan. Artinya nggak seperti Ustaz. Jadi mendukung dakwah juga itu bagian dari berdakwah. Apalagi sekarang media dakwah Hijrah TV ini perlu dukungan Ustaz. Perlu itu dukungan doanya. Ya, mungkin ada harta lah yang bisa disalurkan di dalamnya. Dan doa Ustaz supaya istiqomah Ustaz. Dakwah memang harus sabar Ustaz. ya. Harus sabar. Masya Allah. Nomor 3 Ustaz. Selanjutnya Ustaz masih ada? Untuk cara kita agar
terhindar daripada itu. Tadi kan sudah ilmu, kemudian kita berdakwah, kemudian juga yang perlu kita ini yang harus sampaikan, kita lakukan adalah ya kita kerjasama lah dengan pemimpin kaum muslimin. Masya Allah. Ya kita doakan pemimpin kaum muslimin. Betul, agar Allah beri hidayah. Dan ketika kita ada hubungan baik dengan pemerintah kita, insya Allah itu juga membantu ya dari saudara-saudara kita yang lainnya itu juga tersadarkan. Nah, dan bisa mengingatkan pada saat pemerintah mengambil kebijakan yang salah. Kita sampaikan dengan bijak ya, Masya Allah. Dengan kekerasan, bukan membuat kericuan, bukan dengan demo, Ustaz ya. Kita sampaikan dengan baik ya. Kalau memang hubungan kita berjalan baik dengan pemerintah dan tentunya cara menasihati pemerintah juga beda, Ustaz ya. Iya, beda. Tidak seperti menasihati orang pada umumnya ya, harus empat mata, Ustaz ya. Jadi kita doakan pemimpin dengan kita. Ya. Dan betul. Alhamdulillah kita katakan juga alhamdulillah di negeri kita ya kita jangan katakan jelek lah secara umum, tidak ya. Ada alhamdulillah dari beberapa pemimpin-pemimpin kita ya, dari orang yang juga menjabat di negeri kita ini, alhamdulillah ada kesadaran dan juga membantu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan semakin berkembang. Amin. Ya, karena pemimpin yang baik tadi ya, yang mana sadar diri, yang siap untuk menyadarkan dan mencerdaskan bangsa ini dengan aturan Islam. Ya. Ini sangat membantu sekali dengan perbaikan umat. Masya Allah. Ya, tapi ingat loh ya, jangan lupa, jangan minta pemimpin yang baik kalau kita ini tidak juga ikut andil. Karena itu ucapan dari ulama ya, Ustaz ya. Dari pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Jadi jangan minta pemimpin yang baik kalau kita belum baik, Ustaz. Kalau kita nggak berusaha, kita cuek aja. Udah itu urusan pemimpin aja. Jadi kita harus berusaha. Salah satu bentuk usahanya adalah doa, Ustaz ya. Jadi terkadang kita lupa mendoakan pemimpin kita, Ustaz. Kita ingatnya doa tentang diri kita, minta rezeki, ya kan? Terus nggak mau mati-mati. Minta dipanjangkan umur dan lain-lain. Padahal pada saat kita mendoakan pemimpin kita supaya diberi hidayah dengan hidayah yang lebih baik ya dari sebelumnya, itu Masya Allah, Ustaz ya, manfaatnya akan lebih meluas karena kebijakan beliau, pemimpin kita ini kan bisa membawa kemaslahatan bagi umat, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini tadi sudah ada 4, Ustaz. Mungkin selanjutnya, Ustaz nih, ada nggak sih, Ustaz, doa ya yang diajarkan oleh junjungan kita nih, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, agar kita terhindar dari kesyirikan, Ustaz? Nah, Ustaz. Iya, alhamdulillah jelas ada. Karena memang syariat Islam kita ini sempurna, sempurna, lengkap, ya. Jadi sudah kita katakan di antara cara agar terhindar dari kesyirikan, kaum muslimin juga terhindar dari kesyirikan, yang memperbanyak doa. Wabil khususnya ada doa khusus. Nah, ini dia, Ustaz, yang ditunggu-tunggu nih, doa yang diajarkan sama Nabi kita, Masya Allah. Doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terhindar dari kesyirikan, siapapun dia. Ya, jadi nggak boleh saya sudah ustaz, ya, saya sudah dai, ya, saya sudah ikut pengajian sudah tahunan gitu. Jangan. Itu doa yang melantunkan adalah Nabi, yang mengajarkan adalah Nabi. Betul, Ustaz. Ya, bahkan Nabi Ibrahim pun juga minta berlindung dari jatuh dalam kesyirikan. Masya Allah. Itu sudah luar biasa. Nabi Muhammad SAW sebaik-baik Nabi. Kemudian juga Nabi Ibrahim, bapaknya para Nabi. Khalilullah dua-duanya di sini. Itu berlindung sama Allah. Masya Allah. Agar tidak berbuat syirik. Bagaimana dengan kita, Ustaz? Lebih lagi ya, kita harus banyak untuk berlindung dari syirik gitu ya. Seorang Nabi yang Masya Allah sudah dijamin masuk surga aja masih berlindung dari kesyirikan, Ustaz. Makanya di sini jangan sampai kita merasa aman dari syirik, Ustaz. Kadang-kadang kita udah belajar, kita sudah ngaji ya, Ustaz, kita merasa aman dari syirik, Ustaz, sehingga lupa untuk baca doa, Ustaz. Ustaz. Doa ya, Allahumma, ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa ya. Masya Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika
an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, mungkin ini bisa ditampilkan di layar Ustaz, supaya pemirsa Hijrah TV juga bisa menyaksikan dan bisa belajar bareng kita, Ustaz. Ya, ini para pemirsa sekalian, doa yang Nabi ajarkan agar kita terlindung dari kesyirikan, ya, dosa yang paling besar. Ya, mobil khususnya ini berkenaan dengan pawang hujan ini, agar kita tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Betul, Ustaz. Ya. Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, kita ulangi ya. Ustaz. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi. Tiga kali afdalnya, Ustaz. Ayo mari pemirsa bisa bareng-bareng ya, kita semua coba. Silakan, Ustaz. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. An usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah, Ustaz. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya, Masya Allah, menghafal doa ini. Nah, Ustaz. Ya. Dan betul-betul untuk dihafalkan. Masya Allah. Sebaik-baiknya jangan kita remehkan doa. Masya Allah. Berarti penting juga untuk beli buku doanya lah. Nah, iya. Nah, Ustaz, Masya Allah, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas ilmu yang sudah disampaikan, Ustaz. Semoga anak pribadi dan semua kaum muslimin yang menyaksikan obrolan kita ini bisa mengambil faedah dan memetik manfaat serta bisa mengamalkan apa yang sudah antum sampaikan tadi, bagaimana bahaya syirik dan bagaimana kita terus berdoa agar terhindar dari kesyirikan. Amin. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Baiklah pemirsa, waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.